ソード5東映特撮ファンクラブで配信決定。シンギュラリティを超えるのは私だ。 Henshin! Ini salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain nih ke Ane. Bang, Kamen Rider Outsiders itu gimana? Bang, Kamen Rider Outsiders itu ada kabar terbaru nggak? Jadi project yang cukup menarik, fanservice-nya juga ya luar biasa juga selama penayangannya. Jadi wajar lah banyak orang yang selalu menantikan kejutan-kejutan dari salah satu project TTFC yang masih berjalan hingga saat ini, yaitu Project Outsider ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi baru bisa Ane jawab sekarang. Ada. Karena baru aja ada update terbaru mengenai Kamen Rider Outsiders yang bakalan tayang dan lanjut ke episode kelimanya. Dimana mereka jam 8 malam kemarin nih ya, baru aja mengeluarkan teaser terbaru yang berdurasi 15 detik. Jadi cukup dengan 15 detik saja ya, mereka itu mampu membuat kita terkejut dengan kejutan-kejutan yang ada. Jadi ini pas banget pas Anda lagi live kemarin ya. Tapi tenang saja, semuanya itu sudah diupdate on time di fanpage Agan Reza Plus. Jadi terima kasih banyak juga buat Mike dan Syarif yang udah bantu backup ya. Jadi langsung simak videonya sampai habis dan juga ramaikan karena Anda mau bahas semua update-nya sampai kalian kenyang pastinya ya. Jadi Kamen Rider Outsiders episode kelima baru aja mengeluarkan teaser pertamanya berdurasi 15 detik. Dan untuk teasernya satu ini ya bisa langsung kalian lihat di Twitternya TTFC langsung ataupun di YouTube-nya Toei Official. Nggak region lock, jadi tenang saja, bisa langsung kalian tonton aja ya. Sebelumnya Kamen Rider Outsiders itu memberikan update perihal penayangan mereka yang bakal berlanjut ke tahun 2024 itu pada bulan Oktober 2023. Dan setelah menunggu hampir setengah tahun berarti ini ya, inilah dia update terbaru disertai kejutannya juga guys ya. Langsung aja lah ya kita bahas kejutan besarnya langsung di awal video ini. Jadi memang pemeran utama dari Project Outsiders ini adalah Dan Kuroto ya. Jadi sentral utama ke karakternya itu ya si Dan Kuroto ini ya. Jadi si Dewa Sengklek favorit orang-orang dari seri Kamen Rider X8. Jadi perlu diingat kalau Project Outsiders itu sudah di build up pertama kali sejak penayangan TTFC Genmu The President. Dimana di situ ya berfokusnya ke si Dan Kuroto juga ya. Dan sekarang Dan Kuroto aka Kamen Rider Genmu itu siap mendapatkan form baru lagi. Lagi-lagi form baru teman-teman ya. Padahal sebelumnya baru aja dapat Genmu Musou bersamaan juga sama Amatsuga itu ya yang dapat si Arctouser itu. Sekarang dapat form baru lagi dong ya. Dan namanya adalah Kamen Rider Genmu Hyper Fumetsu Gamer ya. Jadi gila men. Di film lain di luar serial X8, Genmu itu selalu dapat form baru ya. Selalu mayoritas selalu dapat form baru. Dimulai dari God Maximum Mighty X, terus lanjut ke Genmu Musou yang kemarin ya, dan sekarang itu ada si Hyper Fumetsu. Jadi berarti status dari form ini bisa dibilang third extra final form. Pak, sampai ada third extra final form loh ini ya. Jadi yuk coba kita komentarin dulu form barunya satu ini guys. Jadi secara first impression Ana sih ya jujur biasa aja guys ya. Bahkan kalau mau bandingin sama Genmu Musou kemarin, Ana lebih pilih Genmu Musou ya. Jadi lebih terasa kelam dan darknya aja gitu ya. Jadi ya kerasa gitu reverse dari X8 Hyper Mutekinya ya. Jadi seperti kayak X8 level 2 dan juga Genmu level 2. Nah tapi ini dalam bentuk Muteki masing-masing. Jadi kalau misalkan X8 itu punya Hyper Muteki, Genmu juga punya Mutekinya nih di Genmu Musou gitu ya. Nah kalau ini berasa udah agak di luar lingkaran atau di luar batas aja sih menurut Ane ya. Nah tapi unsur Genmu-nya di sini masih kerasa karena mereka ngambil base-nya itu dari form Genmu yang Dangerous Zombie. Terlihatlah dari color chart-nya ya, kalian juga bisa lihat langsung ya, dan pasti udah langsung menduga kalau ini tuh dari si Dangerous Zombie. Terutama bagian helmet yang watanya itu ya beda sebelah warnanya teman-teman ya, yang merah biru itu, terus bagian mulut yang ala-ala zombie itu. Cuman di sini ditambahin dengan beberapa bagian yang ada rasa-rasa Mutekinya dan juga bintang-bintangnya itu. Jadi bentuk armornya juga ya agak abstrak ya. Jadi Hyper Muteki walau terlihat heboh, tapi kan ya tetap simetris gitu ya badannya ya. Karena memang bagian duri-duri di helmet sama armor dadanya itu hanya repaint dari yang sebelumnya, yaitu Genmu Musou. Nah, di sini tuh dibikin jadi warna putih ya. Sementara Genmu Musou kan ya hitam gitu ya. Dan buat inner suit-nya dia itu pakai punya yang si Genmu Dangerous Zombie juga ya, kelihatan kayak gitu ya. Jadi kayak Dalmatian lah. Nah, sekarang buat itemnya.
Jadi terlihat dia itu masih memakai Gamer Driver sebagai belt utamanya. Dan 2 item lagi yang retool dari Hyper Muteki Gashat dan juga Maximum Mighty X Gashat. Sudah pasti 2 item ini tuh yang akan dijual set nantinya dengan harga yang mahal dan juga statusnya itu premium Bandai. Sudah pasti pak. Jadi ya kesampingkan logika lah gimana dapat form baru. Yang penting jualan mainannya itu lancar sentosa. Enggak lah ya, tetap coba Anda terka-terka dan bikin prediksi bagaimana form ini tuh bisa muncul selaras sama apa aja yang diperlihatkan di trailernya ya. Jadi kita lanjut dulu ke kejutan yang kedua, dan ini tuh yang bikin Anda seneng, terutama para cowok-cowok juga nih kayaknya ya. Karena Sumuri, sang navigator Desire Grand Prix dari seri Kangen Geats, juga akan turut serta di sini ya dalam project Outsiders ini. Jadi gila men, ini excited banget rasanya ya. Jadi kurang apa lagi, coba ini yang Kangen Geats tidak rela Geats tamat. VC Next masih ada Geats Extra Geiza Zero ya. Terus juga sekarang Sumuri ikutan Kamen Rider Outsiders pak. Jadi jangan heran juga ya, karena kan ya Geats baru tamat. Kemarin aja dari X8 ke Zero One itu bisa disambungin sama Bapak Christopher Yuya Takahashi di Project Outsiders ini ya. Dimana ya Amatsugai ketemu Dan Kuroto, dari situ ya udah kelihatan banget. Nah kenapa ini Geats serial yang dia juga tukangi, masa nggak bisa kan ya? Jadi Yuya First is real ini ya. Nah, menurut Anda peran Sumuri bakalan cukup impactful ini ya. Jadi ada 2 scene di sini di mana terlihat Sumuri sedang ada di kuil, di mana di situ tertulis doa-doa para manusia-manusia lewat sebuah papan yang di belakangnya itu ada logo rubah atau logo Geats ya, kepada tuhannya mereka yaitu si Aceng ya. Dan selaras dengan form baru Genmu tadi yaitu Hyper Fumetsu, ada Sumuri juga di sebelahnya si Dan Kuroto. Ini jadi kayak ala-ala Poppy-nya nih teman-teman ya. Oke, mari di sini kita coba-coba berteori ya. Kalau prediksi Ane, form dan item baru ini tuh terwujud karena andil Aceng dan Sumuri sebagai perantaranya. Di note, di underline ya. Aceng ya nggak mungkin gitu akan hadir di Kamen Rider Outsiders ini ya. Kemungkinan besar sih nggak akan hadir menurut Ane ya. Entah ngisi suara doang apa gimana, sepertinya sih nggak akan hadir. Maka dari itu ada Sumuri sebagai perantara, makanya Anda bilang ya, untuk memunculkan form barunya Genmu ini. Memang agak aneh gitu ya, Aceng yang statusnya udah jadi Tuhan ngebantu orang sengklek dan jahat super mampus seperti Dan Kuroto. Tapi ya teori paling logis untuk munculin sebuah item baru ya bisa lewat sini guys ya. Kalau sebelumnya kan di Kamen Rider Outsiders episode yang sebelumnya itu Genmu Musou Gashat itu kan tercipta oleh Kuroto yang menyerap kebencian Arc dengan si bug visornya. Jadi kejahatan dari Arc ditambah dan Kuroto juga yang memang udah jahat nih ya. Dan jangan lupakan juga dia itu masih dianggap sebagai virus yang menetap di tubuh Humajir. Teorinya emang agak sedikit memusingkan di sini ya, dimana ya sekarang muncul form baru lagi. Jadi bakalan ada teori apa lagi nih ya. Jadi katanya nama item untuk mengakses form Hyper Fumetsu ini adalah Maximum Zombie Gashat dan juga Hyper Fumetsu Gashat. Nah, apakah benar ini tuh memang item yang diberikan oleh Aceng kepada Dan Kuroto ya? Dewa memberikan ke dewa juga ya. Nah ini tambahan agak ngaco aja sih teman-teman ya. Kalau ngelihat coloring dari itemnya, terutama Hyper Fumetsu Gashat, kok mirip-mirip Boost Mark 9 yang biasa dipakai Aceng itu untuk berubah jadi Geats 9. Jadi kayak warnanya putih terus ada merahnya gitu ya. Ya kalau Maximum Zombie ya buat ngasih rasa-rasa dangerous zombinya aja sih menurut Ana ya. Apakah ketika menggunakan satu Gashat aja yaitu si Maximum Zombie tadi, apakah ada juga bentuk Maximum Mighty Zombinya dari si Genmu ini? Nah, dengan hadirnya Sumuri di sini berarti di sini dia juga sudah berurusan sama Dewa Aceng dan juga Dewa Dan Kuroto. Shin dan Kuroto kami sama ya. Jadi sama-sama dewa guys ya, 2 dewa di sini. Jika kita cek judul dari episode kelima juga bisa nyambung guys ya. Goddess of Genesis and the Third Singularity. Nah, soal third singularity-nya juga menarik. Apakah Dan Kuroto itu bakalan dapat singularity lagi apa gimana ya? Nah, gitu aja sih ya teman-teman ya kalau dari Ana ya. Sekali lagi soal asal-usulnya tebak-tebakan dan prediksi aja. Jadi nggak usah terlalu hard feeling diskusinya ya. Soalnya ya soal Ane ini ya bisa sepenuhnya salah, 50% benar, 50-50 ya. Atau emang beneran seperti itu ya. Jadi silakan kalian komentarin dulu bentuk dari form baru Genmu, yaitu si Hyper Fumetsu. Dan silakan juga tambahkan teori-teori menarik kalau kalian ada, seperti Ane tadi guys ya. Nah sekarang mari kita bahas hal-hal menarik lainnya yang diperlihatkan di teaser kemarin guys ya.
Oke, di sini diperlihatkan ya ada Dan Kuroto yang sedang berinteraksi dengan Arc. Jadi ingat ya, Arc juga butuh unsur-unsur kejahatan ya untuk melawan Zain yang punya unsur-unsur kebaikan, tapi juga di situ membahayakan umat manusia. Jadi memang kita di sini yang nonton Project Outsiders itu masih bertanya-tanya, yang jahat sebenarnya yang mana sih ini ya? Nah, dan penjelasan yang udah dijabarkan dari kemarin, Dan Kuroto itu adalah orang yang paling jahat yang ditemui oleh Arc sejauh ini. Jadi dengan kejahatan yang tumbuh di dalam diri Dan Kuroto, Arc juga tentunya ya makin senang guys. Nah, sedangkan tujuan Dan Kuroto apa setelah anak telah ya terakhir sih dia masih dengan impiannya, yaitu membangkitkan kembali Genmu Corporation. Jadi Dan Kuroto jadi bergerak mengakuisisi berbagai perusahaan IT ya untuk memperluas si Genmu Corporation ini. Dimana kemarin ya karena pergerakan ini ada satu perusahaan IT yang merasa terancam, yaitu si Smart Brain guys ya. Sehingga terjadi pertarungan tuh antara si Genmu melawan Delta. Jadi salah satu perusahaan yang berhasil diambil alih juga adalah perusahaannya Amatsugai yang baru dibangun juga, yaitu Tauser Intellion ya. Terus juga ada Yuichi Nakamura yang akan berperan sebagai Sakura Yuto ya. Jadi di sini bukan sebagai Zeronos untuk ridernya, seperti yang kita tahu kemarin di Project Outsiders ini, dia itu sudah menjadi usernya Kamen Rider Zain. Jadi Kamen Rider yang menjadi sentral utama di cerita Project Outsiders ini. Jadi perlu di-note juga ya, Yuichi Nakamura itu bukan berperan sebagai karakter baru yang lain ya. Tapi emang diakui di sini dia itu kembali sebagai Sakura Yuto. Jadi dari Zeronos menjadi Zain. Nah, apakah si Zain ini tuh bisa berganti-ganti user juga seperti si Arc Zero teman-teman ya? Ya, kita tunggu aja ya. Ya, siapa tahu ada juga selain si Yuto ya. Kita tunggu aja kejutannya. Nah, berikutnya kita itu diperlihatkan dengan aksi dari Kamen Rider Zain yang sedang memegang kartu Vice Blaster. Jadi walau secara tampilan emang seperti kartunya Decade, tapi ini adalah kartu milik Zain dengan tampilan seperti Raido cardnya Decade ya. Karena terciptanya juga dari situ, di mana rider-rider itu katanya ya, ceritanya ya, meminjamkan kekuatan mereka juga untuk melawan kejahatan Arc lewat direkturnya board sebagai peneliti, yaitu si Tachibana-san. Nah, terciptalah si Zain Driver dan juga si kartu-kartunya Zain ini yang tampilannya seperti Raido card Decade. Sampai situ ngerti ya. Jadi penggunaan kartu-kartu ini juga cukup unik di Zain Driver-nya. Karena ya setelah dimasukkan kartunya itu langsung terpotong. Layaknya mesin pemotong kertas. Jadi cuman sekali doang bisa make teman-teman ya. Mungkin dengan kartu ini Zain itu jadi bisa pakai Vice Blaster teman-teman. Mumpung kemarin juga masih dipakai di Paradise Regen kan. Dimana si Takumi kan berubah jadi Next Vice ya. Terus bisa pakai si Vice Blaster sebagai senjatanya. Ya udahlah sekalian dipakai aja sama Zain ya. Jadi di sini ya si Zain-nya itu bukan berubah jadi Vice Blaster-nya ya, oke? Dan masih Zain terlihat dia itu lagi bertarung dan juga muncul di sini Kamen Rider Ultimate Vice di sebelahnya. Jadi balik lagi ke yang tadi, bahkan kemarin-kemarin ketika Zain itu udah beraksi ya. Jadi kartu-kartu yang digunakan itu kartu-kartu final form semua loh sama si Kamen Rider Zain ini. Jadi ada Charot Saber, ada Hyper Muteki, ada Blade King. Nah sekarang itu ada Vice Blaster. Dan sekarang sepertinya dia itu menggunakan kartu Ultimate Vice juga untuk memunculkan atau ngesummon si Vice. Ya mau gimana ya, Ultimate Vice kan itu nggak ada senjata khusus final formnya gitu ya. Jadi mungkin bisa ngesummon aja ya kayak gini. Kalau misalkan dia pakai kartu Gits 9 ya mungkin munculinnya itu Gits Basta QB9 gitu ya. Cuman kan ya Ultimate Vice ya nggak ada senjata khusus gitu ya. Jadi ya mungkin ngesummon si Vice jadinya. Nah, apakah Subaru Kimura itu bakalan kembali buat ngisi suara si Vice-nya? Nah, di sini Ana agak ragu teman-teman ya. Karena mungkin ini tuh kan ya hasil summonan aja gitu ya. Jadi ya dianggapnya ya rider bot aja gitu ya. Dan ingat teman-teman, buat cash dari Revice di Project Outsiders ini tuh sudah diwakilkan sama George Karizaki yang nanti juga kayaknya bakalan berubah jadi Kamen Rider juga ya. Selanjutnya ada Kamen Rider Zero 2 guys ya. Kalau melihat dari posenya, sepertinya ini Izu yang akan jadi si Zero 2-nya ya. Bukan Aruto guys. Susah juga baliknya ya. Jadi sepertinya Izu ini ya, posenya aja kayak begitu, Pak. Jadi terlihat Zero 2 di sini kayak ada di dalam satelit Zea ya. Dan di scene berikutnya juga terlihat dia itu sedang berinteraksi dengan si Arc Zero atau si Arc ya. Entah ini tuh berinteraksi atau emang scene-nya itu lagi dipotong setengah-setengah gini ya. Jadi kalau ngelihat scene seperti ini ada kemungkinan Noah Tsurushima juga bakalan balik, tapi untuk ngisi suara Zero 2-nya doang ya. Ya nggak tahu ya kalau Izunya emang muncul ya. Jadi menarik sih ini kalau misalkan memang muncul Izu. Terus muncul juga asistennya si Amatsuga itu siapa? Nah lupa namanya ya. Yang kuning ya yang diperanin sama si Mira Arai. Terus juga sama Sumuri. Wah gila. Mantap itu ya, segar-segar ya.
Jadi ada rumor yang agak cukup gila sih seiring dengan kejutan Genmu Hyper Fumetsu tadi ya. Jadi nyambung juga sama bagian ini. Kalau katanya akan ada Kamen Rider Zero 3 yang bakalan jadi kejutan selanjutnya di Project Outsiders ini. Gila pak, Zero 3 guys ya. Ini seiring lagi juga dengan pengumuman bakal dirilisnya Super Best DX01 Driver dan juga Super Best DX02 Progress Key dan juga 02 Driver Unit yang bakalan dijual tanggal 15 Juni 2024. Jadi kita tunggu saja kebenaran soal info ini ya. Zero 3 pak, gila pak. Akhirnya ada rider baru dari Zero 1 lagi. Harus keren sih ini Zero 3 pak ya. Oh guys, itu aja info-info dan juga pembahasannya. Jadi kejutan yang luar biasa sekali ya. Dan juga pembahasan yang seru sekali tentunya. Jadi buat Kamen Rider Outsiders episode kelima ini bakalan tayang pada bulan Mei 2024. Jadi kita harus bersabar kira-kira ya 2 bulanan lagi lah ya. Jadi penulis dari episode kelima ini adalah Bapak Christopher Yuya Takahashi. Ya iyalah itu yang hadir udah universe-nya dia semua. Ya dia aja gitu yang nulis ya. Jadi ya di sini update lagi bener-bener padatnya guys ya. Anda juga baru pulang dari luar kota, capek, tepar. Jadi ditunggu aja buat pembahasan Boom Boom Ja. Ya jadi itu bakalan ada pembahasan dan juga first impression-nya. Terus juga Gachart episode terbaru. Terus juga Kamen Rider Hadam. Ya lain-lain lah, pokoknya banyak lah yang mau Anda bahas teman-teman ya. Jadi tenang saja. Dan duduk yang manis pasti dibahas. Pasti guys ya. Anda mohon banget kerjasama dan juga kesabarannya. Ya udah gitu aja guys. Tetap diskusi sesuai konteks. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai sini. Silakan komentar sesuai konteks sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.